Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maskur Fitriawan, Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo, merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini kami sedikit berbagi tentang praktek baik yang telah diselenggarakan di sekolah kami dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengambil sebuah tema kunci sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan Paman Desa. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kunci sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan Paman Ersa. Praktek baik ini telah dilaksanakan di SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan dari praktik baik ini adalah yang pertama, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo. Yang kedua, semoga dengan adanya praktik baik ini bisa membantu para kepala sekolah dalam mengimplementasikan program P5 di sekolahnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah sebagai dokumentasi sekolah yang berguna untuk mengevaluasi kegiatan ini agar lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam praktik baik ini kami menggunakan alur STAR yang dimulai dari S, yaitu situasi. Kita ketahui bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5 merupakan hal baru dan program yang menjadi pembeda di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, kepala sekolah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan berjalannya program ini sehingga program ini sesuai dengan tujuannya bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang kita inginkan bersama, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Alur yang kedua adalah tantangan. Tantangan dan solusi dari kegiatan ini adalah dari hasil kajian, dari hasil diskusi, dari hasil pengamatan yang kita amati, bahwa di sekolah kami ada beberapa tantangan. Yang pertama, belum semua guru memahami secara utuh tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang kedua, bagi siswa, ini merupakan program pembelajaran di sekolah dengan model dan metode yang baru. Oleh karena itu, perlu diatur dan juga dipelajari terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah bagaimana merancang metode yang dibuat di dalam kegiatan proyek ini sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu munculnya karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari hasil diskusi dan juga hasil pemikiran kita, maka solusi dari tantangan itu adalah dengan kerjasama dan harmonisasi pelibatan seluruh stakeholder sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Alur yang selanjutnya adalah alur aksi. Sesuai dengan judul yang telah kami sampaikan, bahwa kunci sukses P5 dengan Paman Arsa. Paman Arsa adalah dengan P perencanaan, A aksi nyata, pemantauan, dan juga evaluasi bersama. Insya Allah dengan keempat hal ini, maka pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan peran kepala sekolah
yang wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan P5 di sekolah kita. Yang pertama adalah perencanaan. Di dalam hal perencanaan ini, kepala sekolah yang pertama melakukan sosialisasi dan juga diskusi dengan para guru tentang kegiatan P5 ini sebelum dilaksanakan dan juga diterapkan, diimplementasikan pada seluruh siswa-siswi kita. Dan dari hasil diskusi dan sosialisasi tersebut, maka di sekolah kami pada tahun pelajaran ini ditetapkan akan menjalankan 3 tema P5. Yang pertama adalah kearifan lokal, yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan, dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, kami membentuk penanggung jawab setiap tema dalam proyek itu. Dan selanjutnya ditunjuk juga guru pendamping kelompok siswa, yang selanjutnya kelompok siswa juga dibentuk agar dalam penanganan, pengawasan, dan juga pelaksanaan P5 ini bisa berjalan dengan baik, efektif, dan juga maksimal. Selanjutnya, di dalam perencanaan ini, setiap penanggung jawab tema bersama tim akan menyusun modul pelaksanaan P5, sehingga dalam pelaksanaan nanti bisa terarah dan juga terencana dengan sebaik-baiknya. Dari hasil kegiatan kita menentukan proyek belajar Pancasila yang kita laksanakan tahun ini. Dari proyek yang pertama yaitu kearifan lokal, kami mengambil tema Napak Tilas Kota Surakarta. Di dalam proyek ini siswa diajarkan tentang kearifan lokal yang terjadi yang ada di Kota Surakarta, meliputi batik, makanan khas, permainan khas, dan juga tempat-tempat yang khas di Kota Surakarta. Hal ini menjadi sangat penting karena bagaimana mungkin kota ini akan jadi lebih baik apabila sejarahnya tidak diketahui oleh para pemudanya saat ini. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Dalam hal ini, para guru juga membuat panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan pada gaya hidup berkelanjutan ini, kami mengambil subtema Save Our Earth with Action. Dalam kegiatan ini, anak-anak memanfaatkan segala sesuatu yang tidak terpakai, mulai dari sampah yang terkecil dan juga sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, dari hasil proyek yang kedua ini muncul kreativitas anak-anak yang sangat luar biasa di luar dugaan kita. Mereka sangat bersemangat di dalam menjalankan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema Save Our Earth with Action. Proyek yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pada proyek yang ketiga ini, anak-anak dan guru berkolaborasi ingin menampilkan sebuah karya pentas seni, sehingga pada saat itu disepakati dengan judul Sumpah Amukti Palapa. Di dalam aksi nyata ini dimulailah kegiatan proyek ini, diawali dengan pendampingan siswa oleh guru, kemudian pemberian materi oleh narasumber yang berkompeten, dilanjutkan dengan studi lapangan, refleksi hasil studi, dan persiapan gelar karya, dan akhirnya dirayakan dengan bersama-sama melaksanakan gelar. Ini adalah hasil dari kreativitas anak-anak dalam menjalankan proyek profil pelajar Pancasila. Dari setiap tema yang anak-anak usung, mereka menuliskannya
mereka mengaplikasikannya dalam sebuah tulisan yang bisa dibaca bersama sebagai informasi kepada seluruh pengunjung yang nanti pada saat gelar karya mereka akan tampilkan. Ini adalah kegiatan proyek kearifan lokal yang telah kita laksanakan. Anak-anak berkunjung di suatu tempat sesuai dengan proyek yang mereka pilih. Ada yang batik, ada yang bermain permainan tradisional dan sebagainya. Kemudian mereka mempersiapkan sebagai rencana aksi untuk persiapan mereka pada saat nanti gelar karya. Ini adalah proyek yang kedua, yaitu gaya hidup yang berkelanjutan. Anak-anak memaparkan setiap apa yang mereka pelajari, kemudian mereka hasilkan dari apa yang telah mereka pelajari, dipresentasikan di depan khalayak ramai, kemudian dipaparkan kepada sesama teman mereka. Kemudian di antara teman-teman mereka memberikan komentar, memberikan catatan atas apa yang telah dipelajari oleh teman-teman mereka. Dan ini adalah proyek yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kegiatan ini, anak-anak berkolaborasi seluruhnya untuk melaksanakan sebuah pentas seni yang berjudul adalah Sumpah Amukti Palapa. Di sana menceritakan tentang awal mula bersatunya negara Indonesia ini sehingga muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ini pelaksanaannya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan penuh semangat anak-anak dalam melaksanakannya. Selanjutnya adalah pemantauan. Karena sebagai penanggung jawab utama, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk selalu mengontrol berjalannya kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga apabila ada kendala di tengah perjalanan kegiatan ini, kepala sekolah bisa membantu kepada para guru agar bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya diakhiri dengan evaluasi bersama. Setelah selesai setiap proyek, kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk bersama mengevaluasi berjalannya kegiatan bersama tim guru pelaksanaan tentang ketercapaian tujuan kegiatan ini. Refleksi dan dampak. Alhamdulillah dari pelaksanaan kegiatan penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Al-Azhar Sifabudi Solo, maka ada dampak yang bisa kita rasakan setelah pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, dengan kegiatan P5, kekompakan dan kolaborasi guru antar mapel terjadi dengan baik. Yang kedua, guru memahami konsep dan mampu melaksanakan P5 dengan baik. Yang ketiga, siswa senang mendapatkan pengalaman belajar dengan bentuk yang berbeda. Yang keempat, sekolah dapat mengkolaborasikan pusat pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah dari ketiga kegiatan proyek yang telah dilakukan,
hampir ke-6 profil pelajar Pancasila dapat terimplementasikan dengan baik, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai mandiri bisa tertanam kepada anak-anak kita dengan maksimal. Demikian praktik baik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.